Leda Yahya dan Anda menyaksikan program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional The Candidate. Dari berbagai tokoh yang telah kami hadirkan sejauh ini dalam The Candidate, apakah Anda sudah menentukan capres mana yang akan Anda pilih pada 2009? Kalau belum, silakan kirimkan nama capres yang akan Anda pilih nanti. Caranya ketik capres, spasi nama capres, dan kirim ke 6876. Dan pemirsa, kandidat kita malam hari ini adalah tokoh yang pada Oktober 2008 lalu di hadapan ribuan rakyatnya mendeklarasikan dirinya sebagai capres 2009. Dari keraton menuju istana, mari kita sambut Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sultan, silakan di podium. Iya, dan penonton di studio, pemirsa di rumah, mari kita saksikan sebuah tayangan tentang Sultan Hamengkubuwono ke-10. Menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 1998 adalah awal kiprah Sri Sultan Hamengkubuwono X di pentas politik nasional. Eksistensinya makin menguat ketika Sultan bersama Amin Rais, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri mengumandangkan deklarasi Ciganjur. Dari sanalah, kekuatan politis itu akhirnya mampu menekan pemerintahan Soeharto untuk lengser. Di tahun 2004, peran Sri Sultan di panggung politik nasional kembali diuji. Ketika Golkar menggelar konvensi tahun 2004, Sri Sultan masuk dalam 10 besar capres Golkar. Namun Sultan kalah dibandingkan kader Golkar lainnya, Wiranto. Era otonomi daerah bergulir. Pengesahan RUU Daerah Istimewa Yogyakarta kembali dipertanyakan. Bulan April 2007, Sri Sultan mengeluarkan pernyataan tidak lagi bersedia menjabat gubernur. Suhu politik pemerintah pusat dengan Sri Sultan menurun seiring keluarnya kepres perpanjangan masa jabatannya selama 3 tahun ke depan. Manuver politik sang raja tidak berhenti. Sri Sultan mendeklarasikan dirinya menjadi Capres 2009. Langkah yang sudah ditebak berbagai kalangan setelah dari berbagai survei, popularitasnya kian menanjak. Akankah Sri Sultan berhasil meretas jalan menuju RI 1? Ya, Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sultan, apa yang Anda tawarkan, Anda ingin berikan kepada rakyat Indonesia jika Anda jadi presiden? Tantangan Republik ini sudah berbeda, baik pengertian globalisasi, ya, pasar bebas maupun sistem IT maupun komunikasi, dan kita perlu membenahi bangsa ini untuk menatap masa depan menghadapi global. Saya menawarkan restorasi. Restorasi seperti apa, Sultan? Kita mengubah paradigma. Karena sampai sekarang pemerintah kita ini politiknya adalah kontinental. Ya, harus kita ubah menjadi maritim. Di mana pemerintah daerah harus menjadi strategi utama bagaimana pemerintah daerah ini adalah kekuatan kita di masa depan. Bukan pemerintah pusat yang paling tahu untuk membangun daerahnya. Oke, baik. Bagaimana contohnya misalnya mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Jogja? Apa yang Sultan sudah lakukan? Bagi saya, kemiskinan tidak diatasi dengan BLT, tapi diatasi dengan bagaimana pemberdayaan mereka. Ya, mungkin Mbak bisa menanyakan bahwa orang miskin di Jogja itu bisa mendapatkan pinjaman. Ya, kita kerjasama sama BTN, kita kerjasama sama BUMN, di mana mereka pilihan, misalnya entah sapi, entah kambing, ya, yang mereka dapat itu, tapi bukan mereka yang mengembalikan. Pemerintah daerah menjadi avalis untuk itu. Kalau pilihan mereka kambing misalnya, ya kami berikan 5 kambing, kalau harganya 500 kan dia punya aset 2,5 juta, ya. Dimana untuk beli itu kan yang bayari kan dari BUMN untuk pinjaman yang 5%. Berarti kalau nggak bisa mengembalikan kan dia kan harus disita. Sedangkan dia orang miskin yang nggak punya aset. Ya,
di mana pemerintah daerah berfungsi menjadi avalis. Jadi kalau mereka tidak bisa bayar, pemerintah daerah yang bayar. Oke. Dan itu yang Anda lakukan. Karena baik. APBD itu kan pajaknya rakyat Jogja sendiri. Kembalikan sama rakyat Jogja jadi avalis, biarin aja. Oke, baik. Untuk memakmurkan rakyatnya, biarin aja, nggak ada masalah. Oke, nanti nih kalau menjadi presiden ya, apa kebiasaan yang selama ini Anda lakukan sebagai Raja Jogja yang tidak akan Anda bawa pada saat menjadi presiden, yang tidak akan dibawa justru? Ya, saya ini menjadi raja kan di rumah saya. Di luar itu kan saya punya jabatan gubernur, dan saya lahir setelah Republik ini merdeka. Ya, kenapa orang tua saya, ya, juga Sultan tidak pernah dipertanyakan sama orang, sedangkan dia lahir setelah pada saat Belanda ini masih menjajah Republik. Saya kan lahir setelah Republik merdeka, tidak pernah menikmati apa yang dimaksud dengan pemerintahan kerajaan. Sehingga keraton sendiri sekarang itu kan hanya pengemban budaya, bukan politik. Ya. Oke, baik. Sultan, kalau Anda dibilang sebagai, wah, nanti kalau jadi presiden, nanti gaya feodalnya itu juga akan ikut pada saat jadi presiden, dan demokrasi terancam. Apa respon Sultan biasanya? Saya datang ke sini sendiri kok, nggak ada ajudan juga kok saya. Ajudan adalah indikator ya? Saya bawa koper ya saya bawa sendiri. Kalau saya dianggap feodal, kalau saya melakukan itu mungkin orang maklum. Yang orang biasa sekarang jadi feodal ya gimana? Oke, lebih feodal dari raja ya? Makanya. Oke, baik. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami, The Candidate. Segera kembali.